Karena penampilannya, anak hijau ini sering diolok-olok. Disinilah baru terlihat bahwa ternyata anak hijau ini memiliki kekuatan sihir yang bisa menggerakkan benda apapun. Ayahnya pun memperlakukan Elva dengan sangat buruk. Bahkan saat sudah beranjak remaja, Elva tidak dimasukkan ke sekolah. Orang tuanya hanya meminta Elva untuk mengantarkan adiknya masuk ke sekolah barunya. Sementara itu, di sini ada orang yang memiliki nasib 180 derajat dibanding Elva. Ia adalah seorang putri bangsawan yang juga akan masuk ke sekolah yang sama dengan adik Elva. Bahkan walaupun ia adalah siswa baru, begitu banyak orang yang menyambutnya dan ingin berteman dengannya. Wanita ini adalah Galinda. Namun perhatian orang kepada Galinda teralihkan saat Elva datang. Dan ayahnya berpesan, apapun yang terjadi jangan pernah melepaskan adiknya yang di kursi roda ini. Perkenalan para profesor yang mengajar di sekolah ini pun dilakukan, dan saat profesor ahli sihir menunjukkan dirinya, semua orang sangat tergagum melihatnya, termasuk dengan Galinda, si wanita pikmi yang langsung caper dengan profesor agar dirinya diajak seminar sihir. Namun di sisi lain, saat Elva bertemu dengan salah satu pengajar di sini, ia sangat kesal karena wanita itu membawa pergi adiknya. Padahal sang ayah sudah berpesan agar adiknya tidak boleh dibawa orang lain. Maka dari itu Elva pun tidak sengaja menggunakan kekuatan sihirnya karena ia terpancing emosi. Semua barang-barang di lapangan ini hancur dan adiknya pun malah merasa malu karena perbuatan kakaknya ini. Namun betapa mengejutkannya, ternyata profesor sihir terbaik di sekolah ini malah terpukau dengan Elva. Bukannya marah, ia malah mengajak Elva untuk masuk ke sekolah ini. Semua orang yang awalnya mengejek Elva kini terpaksa memberi tepuk tangan demi menghargai keputusan profesor. Profesor malah lebih tertarik dengan bakat Elva, sehingga profesor pun ingin melatih Elva agar bakat yang dimiliki oleh Elva tidak sia-sia. Tentu saja Elva menerima semua kesempatan ini karena ia juga ingin menjadi penyihir yang hebat. Namun tentu saja karena memang bentuk Elva ini agak lain, perjalanan di sekolah sihir ini tidak akan mudah. Apalagi Elva dimasukkan ke kamar yang sama dengan wanita tercantik di sekolah. Tinggal di asrama bersama wanita yang pikmi dan centil seperti ini tentu saja sangat tidak cocok dengan Elva yang lebih cuek dengan penampilan. Galinda sebenarnya mendapat kamar pribadi, namun apalah daya, profesor yang memerintahkan Elva masuk bersama Galinda. Saking peliknya Galinda, ia hanya memberikan sudut sempit kepada Elva untuk tidur. Tapi Elva pun tidak mau terima begitu saja. Namun Galinda tetap saja membuat Elva kesal dengan tindakannya. Elva pun malah tidak sengaja mengeluarkan sihirnya dan menghancurkan pintu. Barulah saat malam sebelum tidur mereka merasa dan berpikir kalau mereka sebenarnya sama-sama saling membenci. Dan mulai malam ini mereka pun mendeklarasikan kalau mereka adalah musuh yang saling membenci. Bahkan Galinda menggunakan power yang dimilikinya untuk mengajak satu sekolah membenci Elva. Bahkan saat dosen kambing sedang mengajar, Galinda malah tidak mendengarkannya. Namun terjadi masalah di kelas ini karena muncul tulisan bahwa hewan tidak seharusnya berbicara. Ternyata tulisan itu merupakan sebuah ancaman yang besar bagi para hewan di kota sihir ini, karena itu bisa mengancam keberadaan mereka yang sudah hampir punah. Dokter Kambing pun langsung meminta semua siswa untuk keluar dan Elva pun berusaha menghibur Dokter Kambing. Karena Elva sangat penasaran, Elva pun mengikuti Dokter Kambing ke tempat tinggalnya dan ternyata banyak hewan lainnya di sana yang bisa berbicara. Mereka semua terancam akan punah dan ada ancaman bahwa penerus mereka tidak lagi diperbolehkan untuk belajar berbicara dan hewan akan kembali ke kodratnya bahwa hanya akan menjadi musuh bagi manusia. Keberadaan Elva pun ketahuan oleh Dokter Kambing dan untunglah karena Elva siswa yang baik, Dokter Kambing mau menerimanya dan menjelaskan semua ancaman ini kepada Elva. Maka dari itu Elva pun semakin bertekad untuk menjadi seorang penyihir hebat agar bisa menghentikan semua ancaman kepada para hewan. Untunglah Elva sudah mendapat guru terbaik di kota ini. Elva mendapat pelatihan pribadi dari profesor sihir yang paling dikagumi di kota ini. Namun Elva masih harus banyak belajar untuk mengendalikan emosinya. Sementara itu sekolah sihir mendapat kabar bahwa akan ada seorang pangeran yang akan belajar di sekolah mereka. Tentu saja Galinda si gadis pikmi langsung tancap gas untuk menarik perhatian sang pangeran. Saat pangeran sampai di sekolah, semua orang langsung menyambutnya dan Galinda menjadi orang yang paling bersemangat untuk merayu pangeran. Melihat kondisi sekolah ini yang sangat kaku, pangeran pun mengajak semua orang yang ada di perpustakaan untuk menari bersama dan berhenti belajar untuk sesaat. Tentu saja semua siswa yang selama ini tertekan dan terus belajar akan menikmati momen ini. Tapi tidak dengan Elva yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penyihir hebat. Adik Elva yang memiliki kekurangan ini terlihat ingin menikmati momen, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Untunglah Galinda berinisiatif untuk menyuruh salah satu temannya mengajak adik Elva untuk bergabung bersama mereka. Pangeran pun juga mengajak semua siswa untuk berpesta malam ini di sebuah ballroom paling terkenal di kota. Tentu saja mereka sangat bersemangat. Galinda pun terlihat ingin mengajak Elva dan meminta Elva menggunakan sebuah topi yang sebenarnya
topinya terlihat sangat aneh. Namun Galinda seolah-olah mengatakan bahwa penampilan Elva akan sangat menawan dengan topi ini. Semua siswa terlihat sangat bersemangat untuk berpesta, namun Elva malah terlihat menemui profesor. Namun di tengah pesta, profesor di sekolah mereka datang dan memanggil Galinda. Ternyata profesor ingin memberikan Galinda kesempatan belajar sihir. Galinda tidak menyangka bahwa semua ini adalah permintaan Elva yang sudah ia anggap seperti musuh. Ternyata Elva tahu bahwa Galinda sangat ingin belajar sihir dengan profesor, dan karena Elva adalah murid kesayangan profesor, maka Elva meminta agar Galinda diberikan kesempatan untuk belajar sihir. Elva mau melakukan itu karena merasa terkesan Galinda mau mengajaknya ke pesta, dan ternyata benar, Elva datang menggunakan topi yang diberikan oleh Galinda. Namun reaksi orang-orang malah mentertawakan penampilan Elva. Ternyata Galinda sengaja melakukan ini untuk mempermalukan Elva. Padahal Elva mengira Galinda benar-benar tulus sampai-sampai ia membantu Galinda agar bisa belajar sihir. Terlihat Elva sangat sakit hati dan kecewa dengan semua ini. Wanita hijau ini menari dengan gerakan aneh untuk menunjukkan ketidakpeduliannya atas hinaan orang-orang kepadanya. Namun karena Galinda merasa bersalah, ia pun mendekat ke arah Elva dan melakukan gerakan yang sama. Galinda ingin membayar semua kesalahannya karena dirinya lah yang sudah membuat Elva sampai dipermalukan seperti ini. Akhirnya melihat Galinda yang sangat populer melakukan hal aneh seperti Elva, semua orang pun mengikutinya. Sebenarnya Galinda bisa memberikan pengaruh baik kepada semua orang jika ia menggunakan popularitasnya dengan baik. Mulai malam ini pun Galinda dan Elva menjadi sahabat, padahal sebelumnya mereka saling membenci. Sebagai permulaan, Galinda pun akan mengajarkan Elva bagaimana cara berdandan dan berpenampilan dengan baik. Tentu saja awalnya sangat sulit karena Elva tidak terbiasa berdandan. Saat kelas akan dimulai kembali besok hari, terlihat orang-orang tidak ada lagi yang mengejek Elva seperti sebelumnya. Namun masalah lain terjadi di sekolah sihir ini. Dr. Kambing mengatakan bahwa ia tidak akan lagi jadi dosen, dan tak lama setelah itu ia pun ditangkap. Ternyata kota sihir ini sudah sangat serius ingin memusnahkan semua hewan yang bisa berbicara. Lalu dosen baru pengganti Dr. Kambing mengatakan bahwa hewan itu sudah kodratnya berada di dalam kandang dan menuruti manusia. Elva sangat kesal melihat hewan-hewan diperlakukan buruk, dan ia tak sengaja melepaskan bunga sihir yang ia bawa, sampai-sampai membuat semua orang yang menghirupnya pingsan. Fiero yang merupakan seorang penyayang hewan tentu saja tidak akan membiarkan hewan-hewan diperlakukan dengan buruk, sehingga ia pun membawa anak macan ini pergi sejauh mungkin dibantu oleh Elva. Namun sepertinya Elva jatuh cinta dengan Pangeran Fiero karena ia begitu baik dengan hewan. Elva merasa bahwa inilah pertama kalinya ia jatuh cinta, dan ini pertama kalinya juga ia harus sadar diri karena Pangeran Fiero sudah berpacaran dengan sahabatnya yang merupakan wanita tercantik di sekolah ini. Namun atas semua kekurangan yang dimiliki oleh Elva, pasti ada kelebihan yang dimilikinya. Karena bakat sihirnya sangat luar biasa, Elva pun mendapat undangan dari kota Zamrud untuk datang ke sana bertemu dengan penyihir agung di istana. Tentu saja Elva sangat berterima kasih dengan profesor yang sudah membantunya menggapai impian menjadi penyihir hebat. Bahkan ternyata profesor lah yang merekomendasikan Elva pergi ke kota Zamrud. Kereta yang akan membawa siswa terbaik di kota ini bertemu penyihir agung sudah sampai. Elva sangat pantas mendapatkan ini karena kemampuan sihirnya yang sangat luar biasa, dan ia pun harus berpisah dengan Galinda sahabatnya dan Fiero pria yang ia sukai. Semua orang yang awalnya mengejek dan menghina Elva pun kini mendukungnya. Namun saat kereta sudah berjalan, Elva kepikiran untuk mengajak Galinda bersamanya. Galinda tak menyangka kalau Elva mau mengajaknya. Semua orang di kota Zamrud menyambut baik Galinda dan Elva yang datang dari kota kecil. Pertunjukan sihir di kota Zamrud membuat mereka terpukau, dan setelah pertunjukan selesai, Elva dan Galinda pun disilahkan masuk ke istana. Pegawai di istana ternyata bukan manusia biasa melainkan seekor kera. Galinda pun diarahkan ke ruangan istana raja, dan mereka malah ketakutan karena ada topeng besar yang menyeramkan. Galinda berusaha menguatkan Elva agar jangan takut. Barulah setelah mereka memperkenalkan diri, penyihir agung yang ada di balik topeng ini keluar dan meminta maaf sudah menakuti mereka. Penyihir agung menunjukkan mahakaryanya yang ingin menjadikan negara sihir mereka kawasan yang sangat maju dan bersatu, sehingga kemajuan tidak hanya dirasakan oleh kota Zamrud. Bahkan Elva dan Galinda diberikan kesempatan untuk memilih warna jalan yang akan digunakan. Setelah memamerkan semua mahakaryanya, barulah penyihir agung menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang Elva ke sini. Bahkan profesor yang selama ini mendidik Elva juga hadir. Ternyata Elva diminta
diminta untuk membaca sebuah buku mantra kuno yang sangat legendaris. Profesor yakin bahwa Elva bisa membaca buku mantra itu sehingga Elva pun diajak ke sini. Elva awalnya sempat ragu dan takut. Namun saat ia mencoba, ternyata benar Elva bisa mengendalikan buku sihir itu dan bahkan membaca isinya. Saat Elva membaca mantra itu, pengawal kera di kerajaan ini tiba-tiba merasa kesakitan dan ternyata mantra yang Elva baca adalah mantra untuk mengubah semua hewan menjadi burung. Elva benar-benar tidak menyangka sudah melakukan hal ini, padahal Elva sangat tidak suka menyakiti hewan. Akhirnya Elva pun sadar kalau sebenarnya dirinya hanya dimanfaatkan untuk membaca mantra yang bisa menjadikan para kera di kerajaan ini seperti burung yang akan menjadi mata-mata hebat. Saat Elva ingin mengembalikan mantranya, ternyata tidak bisa lagi. Setelah ia melihat keluar, ternyata semua pengawal kera sudah berubah dan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh penyihir agung dan profesor. Karena merasa kemampuannya hanya dimanfaatkan untuk kejahatan, Elva pun memberontak dan ingin pergi saja. Elva semakin kesal saat mengetahui penyihir agung yang dianggap hebat ini ternyata tidak bisa apa-apa. Bahkan membaca satu mantra pun tidak bisa. Pantas saja ia menggunakan robot sebagai penyamarannya seolah-olah punya kekuatan besar. Profesor dan penyihir agung pun meminta Galinda untuk merayu dan mengejar Elva agar mau kembali dan menuruti mereka. Puluhan kera yang sudah berubah jadi burung ini diperintahkan untuk menangkap Elva yang ingin kabur dari kerajaan Zamrud. Elva tidak mau menuruti rencana kerajaan ini yang menjadikan hewan sebagai mata-mata karena itu bisa menyakiti para hewan. Galinda yang sangat polos pun meminta Elva untuk mundur saja dan menyerahkan diri. Tapi tentu saja Elva tidak mau menyerah begitu saja dan menuruti niat jahat para penyihir yang ingin menguasai semua hewan. Penyihir agung dan profesor pun membuat pengumuman bahwa Elva sudah mencuri buku sihir legendaris dan menetapkannya menjadi buronan yang harus ditangkap bahkan dilenyapkan. Setelah Elva dan Galinda meloloskan diri dengan susah payah, mereka pun membuat sebuah rencana untuk kabur dan Elva mengajak Galinda ikut bersamanya. Namun Galinda tentu saja tidak mau sebab banyak hal yang harus ia lakukan di sini. Elva pun langsung membaca sebuah mantra yang bisa membuatnya melayang. Walaupun Galinda berusaha menghentikannya namun semua sudah terlambat. Elva akhirnya bisa menerbangkan sebuah tongkat sapu dengan baik hanya dengan pikirannya dan mereka pun akan berpisah di sini. Elva kini sudah memutuskan untuk menjadi dirinya yang baru, walaupun kini ia dianggap sebagai penyihir jahat atau nenek lampir. Saat pasukan Zamrud akan menangkapnya, ia pun nekat loncat dari atas gedung ini. Awalnya ia masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya sihir yang ia miliki. Namun setelah mengingat masa kecilnya, kekuatan itu datang dan ia pun bisa terbang sesuka hatinya, lalu kabur ke langit menghindari serangan dari semua pasukan Zamrud yang ingin menangkapnya. Sahabat Galinda pun tetap harus tinggal di sini dan mengikuti arahan dari Zamrud. Begitulah akhirnya berpisah dan Elva pun kini dianggap adalah seorang penyihir jahat yang harus ditangkap secepatnya.